Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah dalam kondisi baik-baik saja, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu sekarang dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kurang sedikit pun, sehingga kita bisa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab baru. Setelah di pertemuan kemarin sudah kita bahas masalah faedah-faedah tentang dzatu amwat. Ana sebelumnya minta maaf karena ana datang terlambat karena ada kendala. Taib. Maka faedah dari dzatu amwat ada berapa faedah kemarin? Sekitar 9 faedah. Ya. Oke, anak kasih kortingan saja, nggak apa-apa. Antum bisa baca lagi, bisa dengarkan ulang siaran ulangnya sambil dibuka kitabnya, dikaji lagi, ya, dimurojaah lagi di rumah masing-masing. Ya, bisa nggak? Bisa ya? Kerjain lo ya. Jangan sampai lupa. Itu PR. Jadi anak nggak bisa ngasih pertanyaan ke sampean semua. Oke, anak kasih PR. Apa PR-nya? Dengarkan kajiannya lagi sambil lihat kitabnya murojaah. Ya, ya memang anak nggak mungkin datangi rumah sampean masing-masing nanyain, nggak. Ya kan, cuman kan itu amanah, betul nggak? Iya. Ya, intinya kesadaran diri kita terhadap ilmu. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab baru, yaitu babu ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Bab hukum seputar sembelihan di dalam Islam. Sembelihan seperti apa? Yaitu sembelihan kepada selain Allah. Bagaimana sih hukumnya? Lalu apa ya macam-macam bentuk sembelihan dalam Islam, mana yang syar'i dan mana yang tidak boleh, ya, mana yang syirik dan mana yang syar'i. Karena tidak semua sembelihan itu syar'i. Ada beberapa macam bentuk kesyirikan di dalam prosesi penyembelihan, ya, dan ini memang pembahasan agak sedikit sensitif, bukan agak sedikit, memang sensitif, ya, memang sensitif. Karena pembahasan ini akan senantiasa dimusuhi. Sejak kapan? Sejak Allah menurunkan nabinya. Bukan sekadar Rasulullah saja. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai hari kiamat, pembahasan ini akan senantiasa dimusuhi. Kenapa? Karena syaitan tidak akan pernah suka apabila hamba tersebut memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Apa sih keterkaitan bab tentang masalah sembelihan ini dengan pembahasan tauhid? Sebagaimana tadi kita sudah simpulkan di awal bahwasannya salah satu di antara bentuk kesyirikan yang dapat mengurangi ketauhidan seorang kepada Allah adalah syirik dalam masalah sembelihan. Syirik dalam masalah sembelihan. Dan itu banyak dilakukan. Ya kan? Iya. Dipersembahkan kepada selain Allah, menyembelih tidak dengan cara yang syar'i, ya, kemudian kesyirikan-kesyirikan yang lainnya dalam penyembelihan berupa anggapan-anggapan tertentu ketika menyembelih, ya, seekor binatang apapun itu jenisnya, maka ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran akan keharamannya.
Kemudian penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, siapa penulis kitab tauhid? Syekh Muhammad At-Tamimi. Kalau nasabnya Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab, ya, dan beliau adalah mujaddid, termasuk mujaddid seorang ulama yang membasmi kebid'ahan, khurafat dan kesyirikan ketika dahulu banyak menyebar di Jaziratul Arab. Akan tetapi ini sedikit cerita, flashback tentang kitab ini. Mungkin di antara kita banyak yang nggak tahu ini kitab karangan siapa? Karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, atau nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Abdul Wahhab itu adalah bapaknya. Akan tapi oleh sebagian orang yang tidak paham tentang sejarah dan kurang baca sejarah, kurang melek sejarah, dan ingat ya, sejarah itu nggak bisa dipalsukan. Sekalipun berusaha dipalsukan, pasti akan terkuak aslinya. Dan sejarah itu tidak bisa dihilangkan. Sejarah, ya kan? Justru menghilangkan sejarah itu adalah bagian dari sejarah. Paham ya? Orang berusaha menghilangkan sejarah, itu akan menjadi sejarah kelam bagi orang yang menghilangkan sejarah. Dia akan tercatat dalam sejarah itu bahwasanya dia adalah orang yang memanipulasi sejarah. Makanya ya, ada istilah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau memang lahir di Najd di daerah Saudi Arabia. Kemudian akan tapi orang yang kurang mengerti tentang sejarah menamakan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dengan dakwah Wahabi. Ini histori ya, kita cerita loh ya, dikit aja. Padahal aliran Wahabi itu ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, sekitar 2 abad. Lucu nggak? Bapak dinasabkan ke anak lah gitu hitungannya. Ini yang buat siapa, yang dinasabkan siapa. Jadi aliran Wahabi itu aliran tersesat. Tersesat. Dia termasuk bagian dari sempalannya Khawarij. Khawarij itu adalah nenek moyangnya terorisme, orang-orang radikal. Nah, ini Khawarij. Wahabi itu dicetuskan atau didirikan oleh seorang yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Beda orangnya. Kalau yang tadi berdakwah di Saudi Arabia namanya Syekh Muhammad, bapaknya namanya Abdul Wahhab. Paham nggak sampai sini? Kok bapaknya yang disalahin? Iya nggak? Iya. Jadi salah nyocokin gitu loh dengan sejarah. Abdul Wahhab bin Rustum ini pendiri Wahabi beraliran Khawarij. Dia ditetapkan murtad dari agama Islam ketika dia suka mengkafirkan orang-orang lain. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari kaki tangannya Inggris dulu. Cerita begitu. Bisa Anda cari sejarahnya. Nah, seperti itu. Otentikan sejarah itu nggak bisa ditipu. Justru kalau ada orang percaya kepada sejarah yang palsu, itu menunjukkan rendahnya intelektual seseorang dan lemahnya literasi. Dan terkadang di masyarakat kita itu pokoknya kalau dibilang wah ini dakwahnya Wahabi begini, udah orang pada lari. Padahal sejarahnya nggak begitu gitu loh. Makanya dakwah kita, dakwah siapapun yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa disandarkan kepada Wahabi. Lah kok bisa? Wong Nabi SAW tidak pernah mengkafirkan orang-orang Muslim. Nabi SAW tidak mengajarkan radikalisme. Sedangkan akidah Wahabi yang ori itu mengajarkan terorisme, radikalisme. Dan Wahabi itu sendiri muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Jadi jauh banget gitu kalau seandainya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas Muhammad Salaful Ummah ini disandarkan kepada dakwah Wahabi, jauh banget. Ya kalau ada orang berkata seperti itu ya maklumi saja, mungkin dia kurang baca sejarah, mungkin kurang literasi lah, kurang
kurang intelektualnya kurang, mungkin kurang baca, begitu ya, maklumi saja. Ya, jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad. Harusnya kalau kita mau adil, dulu ada aliran, sampai sekarang pun ada keyakinannya dianut, cuman alirannya, nama alirannya nggak dipakai. Ada aliran itu namanya Jahmiyah. Jahmiyah itu penamaannya kenapa kok disebut Jahmiyah? Karena dinasabkan kepada pendirinya namanya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Jadi pengikutnya namanya Jahmiyah. Wahabi tadi dinasabkan, disandarkan kepada pendirinya siapa? Siapa pendiri Wahabi? Abdul Wahab bin Rustum. Karena memang namanya aslinya Abdul Wahab, ada Wahabnya juga, disandarkan jadi Wahabi. Lah sekarang yang dituduh Wahabi namanya siapa? Nah, harusnya seperti itu. Itu kalau kita mau adil, betul nggak? Tapi terkadang kita nggak logis dalam hal itu. Lah wong nama ulamanya yang dituduh Muhammad, lah kok malah nama lain yang dipakai? Harusnya namanya dong. Betul nggak? Anak nggak nyebut lo ya. Baik, sudah paham sampai sini? Ini kitabnya yang disebut Kitabut Tauhid. Dulu ada orang yang sangat benci dengan Kitabut Tauhid. Ketika disampaikan ini loh Kitabut Tauhid, saking bencinya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai nggak mau lihat kitabnya. Akhirnya sama muridnya, gurunya ini yang benci. Akhirnya sama muridnya karena sudah baca isi Kitabut Tauhid, dia hadiahkan ke gurunya, disobek sampulnya. Judul sampulnya disobek, terus kan nggak ada kan? Nggak ada tulisan judulnya apa, ya sudah dikasih ke gurunya. Habis itu kata gurunya, wah ini kitabnya bagus ini. Bagus ini kalau dibahas ini, bagus ini. Ini mendalam sekali, begini bagus. Tahukah guru kitab siapakah itu? Ini sampulnya. Terjebak gurunya. Dia baru mengakui bahwasannya inilah kitab yang sangat luar biasa. Ya, taib. Disinilah kita bisa mengetahui ketajaman penulis terhadap masalah umat dan bagaimana beliau menulis kitab-kitab beliau seputar tauhid dan akidah agar supaya umat ini tetap berada di atas jalan yang benar. Rahimahullahu rahmatan wasi'an. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Beliau rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surah Al-An'am ayat 162 dan ayat 163. Di surah Al-An'am di ayat yang lain, sama-sama surah Al-An'am ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana lafaz doa istiftah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Al-An'am ayat 79 barusan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat fataras samawati wal arda, yang menguasai langit dan bumi, hanifan, dalam kondisi beragama lurus, tunduk patuh kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang syirik atau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Saya bukan termasuk itu. Ya. Kemudian Allah lanjutkan di Al-An'am 162 163 dengan lafaz yang sama dengan iftitah kita. Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untuk Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan begitulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Mirip nggak dengan lafaz iftitah kita? Mirip. Oke. Kita sebelum bahas ayat ini
Ayat ini mirip dengan doa iftitah kita. Ya, dan disebutkan di situ juga sesungguhnya salatku. Sesungguhnya salatku. Ini bermakna adalah ketika seorang hamba ingin menjadikan salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus salat di atas ilmu. Di atas ilmu dan di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seorang hamba salat semaunya sendiri, enggak boleh. Maka supaya kita tahu tentang masalah salat, berarti kita harus belajar ilmu tentang salat. Banyak orang yang belum menyadari tentang kesalahan-kesalahan salat. Betul enggak? Sehingga apa yang terjadi? Dia mengamalkan amaliyah tersebut, dia anggap benar padahal itu salah. Contohnya apa? Doa iftitah. Betul nggak? Ya. Apa hukum baca doa iftitah? Sunnah ya. Kalau ditinggalin batal sholatnya nggak? Nggak. Jadi kita jangan terlalu keras. Kadang ada jamaah tuh mohon maaf ya keras. Apalagi kalau imam tarawih. Karena sering ditegur gitu kalau imam tarawih itu, Ustadz gak baca iftitah ya? Baca pak. Loh kok cepet langsung Al-Fatihah? Gak boleh kita seperti itu, gak boleh. Keras ini namanya, menyikapi perkara-perkara yang sifatnya ya bukan rukun sholat, bukan syarat sah sholat juga. Ya, kita jelaskan pak, doa iftitah itu sunnah. Kalau toh sampean meninggalkan itu tidak membatalkan sholat, tapi afdoliyahnya memang dibaca. Loh tapi kan Ustadz tidak baca. Loh kata siapa? Ada doa iftitah yang pendek. Ada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Udah gitu doang. Oh gitu Ustadz. Ulangi Ustadz, cari sendiri. Loh justru kita banyak menjumpai kesalahan dalam doa iftitah. Yang terkadang kita tahu doa iftitah itu dari kecil. Apa? Wajjahtu wajhiyah. Ana nggak menyalahkan lafadznya, lafadz hadisnya ada. Yang jadi permasalahan itu bukan lafadznya, tapi tata cara pengamalannya. Kadang doa iftitah wajjahtu itu dicampur sama Allahu Akbar kabiro. Kita sudah pernah bahas ini. Allahu Akbar kabiro itu riwayatnya lain dengan ini wajjahtu. Itu berbeda riwayat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, beliau menyebutkan sungguhnya dari Jabir bin Jubair bin Mut'im, dia mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala as-salah qala Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira salasan. Jadi kata Jubair bin Mut'im, Nabi ketika masuk salat, yaitu mendirikan salat, beliau mengatakan Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira. Kemudian apa kata Nabi lanjutannya? Alhamdulillahi katsira alhamdulillahi katsira alhamdulillahi katsira. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi Allahu akbar kabira 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, baru kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu ada lanjutan lagi. Allahumma inni a'udzubika minasyaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu satu riwayat. Jadi nggak bagus, kurang tepat kalau digabung Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu. Kurang bagus. Oh, berarti Ustadz menyalahkan. Ana nggak menyalahkan lafadz hadisnya, menyalahkan amaliyah ente aja. Cara penerapan hadisnya ini yang salah. Mana Allahu akbar kabiro dibaca sekali lagi? Harusnya Allahu akbar kabironya 3 kali. Ya sampean kalau susah ngafal, wis pakai itu aja. Allahu akbar. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma inni a'udzubika minasyaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Udah, habis itu baca. Habis ta'awudz itu sudah Al-Fatihah. Ini satu riwayat. Satu riwayat, beda riwayat dengan wajjahtu. Yang kita ambil kadang digabung wajjahtu diambil 1/2.
Diambil apa? Satu separuh. Enggak separuh malahan. Allahu Akbar kabiro kan sekali kan hitungannya separuh. Separuh riwayat yang diambil. Digabung sama separuh lagi. Ini kurang tepat. Kenapa? Wajjahtu itu riwayatnya satu dan panjang lafadznya. Jadi kalau kita cuman baca wa ana awwalul muslimin itu separuh. Enggak sampai selesai. Oke. Ana bacain wajjahtu ya. Hafalin langsung nih sekali baca. Silakan diamalkan, silakan, ini sunnah ya. Kalau hafal, kalau nggak hafal mending yang pendek-pendek saja. Salah ngomong aneh ini. Apa nana salah ngomong ini keceplosan. Ana tahu pasti antum mengatakan iya Ustaz yang pendek-pendek saja Ustaz. Oke lah, enggak apa-apa. Yang penting afdolnya adalah membaca iftitah. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW riwayat Muslim ya, itu riwayat Muslim. Tadi riwayat Abu Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini riwayat Muslim dan An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu kana idza qama ila shalah. Apabila Nabi SAW berdiri untuk salat, beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Yaitu lafaz apa? Wajjahtu kalau mau dibaca sempurna. Jadi sampean kalau membaca doa iftitah itu yang utuh. Yang utuh, jangan yang separuh. Ya, kalau memang enggak hafal wis mending enggak usah baca. Karena itu pun tidak membatalkan salat. Daripada kita baca tapi salah. Betul kan? Iya. Ya. Kemudian ada lagi yang doa seperti halnya tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika, kemudian ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Setahu ana sekitar 10 sampai 11 riwayat tentang doa iftitah. Yang pendek-pendek yaitu ya, kalau yang pengen lebih pendek tadi ya subhanakallahumma rabbana wa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sudah. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir. Nah, itu terserah. Ya, intinya adalah bagaimana kita membaca doa iftitah itu dengan cara yang benar. Ingat, doa iftitah adalah bagian dari sunnahnya salat, bukan bagian dari rukunnya salat. Ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, kita bahas lagi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dalam bentuk perintah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak ada sekutu baginya. Dan begitu pula aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang muslim. Terkadang ada orang yang membaca doa iftitah dengan lafaz seperti ini akan tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Setelah sholat dia tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang makna yang sangat dalam dari doa yang ia baca ketika sholat. Ya kan? Banyak. Pak, sampai kalau doa iftitah apa? Wajjahtu wajhiyya. Paham maknanya Pak? Enggak. Padahal itu enggak boleh syirik Pak. Kok syirik? Ya, berarti amaliyah yang ia lakukan dalam sholat itu ya tidak ia terapkan dalam kehidupan masing-masing kesehariannya. Ya, dan itulah sebagai bentuk pengakuan kita bahwasanya kita ini harus ikhlas dalam ibadah. Ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh memalingkan niat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam ayat ini disebutkan tentang salat, sembelihan, hidup dan mati, dan bentuk ibadah di sini adalah salat dan sembelihan. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang lalai ikhlasnya ketika salat dan ketika menyembelih. Ketika salat nggak ikhlas, nggak konsentrasi dari awal sampai akhir, hilang. Ketika menyembelih tidak ikhlas kepada Allah, kadang menyembelih kepada selain Allah. Maka ini dua ibadah yang agung yang terkadang oleh manusia diselewengkan dari Allah Subhanahu wa taala. Khani fiddin rahiman rahimakumullah, masuk pada faedah dari ayat tersebut. Faedah yang pertama dijelaskan oleh penulis rahimahullah taala dan disyarah oleh Syekh Fauzan. Faedah yang pertama adalah anna dzabha li ghairillahi syirkun akbaru li'annahu qaranahu bis shalah. Bahwasannya menyembelih kepada selain Allah itu syirik besar karena Allah menggandengkan antara ibadah salat dengan sembelihan. Artinya kalau kita mau belajar bahasa Arab ya, ada salati wau wa nusuki. Wau itu bermakna hukumnya sama, derajatnya sama. Kalau toh itu kejadiannya sama. Ja'a Muhammadun wa Umaru. Telah datang Muhammad dan Umar, artinya datangnya barengan. Dakhala Muhammadun wa Umaru. Muhammad masuk ya ilal masjid, ke masjid bersama siapa? Umar. Jadi masuknya barengan. Tanpa ada perbedaan tenggang waktu sedikit pun. Ini wau. Ya, wau atof namanya. Kalau belajar nahwu insya Allah tahu ini. Kalau nggak belajar nahwu pasti bingung. Ini apa Ustaz? Wau atos, bukan atos, atof. Atfun. Wau atos nanti bukan atos, atofun. Taib. Jadi ketika kita memahami Al-Qur'an di situ ada wau. Maka Allah samakan hukum salat dengan hukum sembelihan. Artinya nggak ada perbedaan, sama-sama dua-duanya adalah ibadah mulia. Yang nggak boleh dipalingkan ibadah tersebut tujuannya kepada selain Allah. Ya salat kita untuk Allah, ya sembelihan kita untuk Allah. Nggak boleh kita mengatakan salat kita untuk Allah, sembelihan saya ya untuk Nyi Roro Kidul. Nggak boleh. Paham sampai sini ya? Jadi karena dua ibadah ini Allah kaitkan, Allah samakan, maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk melakukan kesyirikan baik dalam salatnya ataupun dalam sembelihannya. Dan ini banyak terjadi, sembelihan kepada Nyi Roro Kidul. Tidak apa-apa nyebut ya. Sembelihan kepada apa contohnya? Penunggu. Ya, penunggu pohon, Datu Anwat itu. Ya kan? Penunggu batu, penunggu gua, penunggu gunung, penunggu laut. Nggak tahu kenapa kok laut ditungguin gitu loh. Ya memang karena kurang kerjaan. Setan tuh memang kurang kerjaan, makanya dia menggoda manusia memang. Ya. Dan itu banyak terjadi. Sapi disembelih, kerbau disembelih. Kemudian setelah itu kepalanya dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Ingat, ini sembelihannya bukan untuk Allah ini namanya. Sekalipun dia mengucapkan lafaz bismillah Allahu Akbar contohnya, tapi kan tujuan setelah dia menyembelih kemana? Selain kepada Allah. Kan itu kan sebagai bentuk memuliakan, betul nggak? Coba kalau seandainya dia mengatakan, enggak, saya tidak untuk Nyi Roro, terus untuk siapa? Ngapain dilepas di laut? Hah? Terus yang dikasih kepala sapi. Kenapa nggak gulenya aja? Sama lontongnya, piringnya, bawa sambelnya, kompornya semua ke sana. Makan bareng undang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul duduklah sini. Kalau muncul, pakailah jubah hijab. Jangan kebuka auratmu. Duduk. Makan. Ya seperti itu. Kita bukan apa ya? Melecehkan adat istiadat, tidak. Kan kita sudah jelaskan, setiap adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu dilarang. Kalau ada orang mengatakan ini kan adat istiadat, loh, orang jahiliyah zaman Nabi itu beralasan ini adat istiadat. Tapi apakah Nabi mengatakan ya wis gak boleh adat istiadat, insya Allah api gitu? Kurang adat istiadat gimana coba orang nyembah patung di sekeliling Ka'bah?
Nggak tanggung-tanggung tuh adat istiadat itu. Apa itu? Patungnya 360 biji, sama kayak hari dalam setahun. Coba kurang adat istiadat juga. Bahkan adat istiadat yang luar biasa, luar biasa. Apa itu? Tawaf keliling Ka'bah nggak pakai baju, itu adat. Ayo. Tapi apakah syariat mengatakan oh nggak apa-apa kalau begitu karena ini adat masyarakat jahiliyah dulu banyak melakukan, boleh tawaf nggak pakai baju gitu? Enggak, itu tetap dilarang. Ya makanya kenapa dalam masalah adat ini terkadang orang lebih mendahulukan adat daripada syariat. Kalau ada orang mengatakan lo tidak boleh menyelisih adat, yang menyelisih adat, yang menyelisih Allah itu sampean dengan adatnya. Loh kenapa harus disyariatkan? Kenapa semuanya harus dikaitkan dengan agama? Ya wes, kalau nggak mau nggak mau dikaitkan dengan agama, silahkan cari Tuhan selain Allah, cari bumi selain buminya Allah, cari tempat tinggal selain tempat tinggalnya Allah. Kalau nggak mau tunduk sama Allah, sudah cari dunia lain, cari dunia lain, cari kehidupan lain, cari siapa penciptamu, cari. Jadi budak aneh-aneh, ya kan? Jadi budak, kita ini sama-sama budak, nggak mau diatur. Nggak dijual pun untung. Dijual pun kalau budak begini ini murah. Betul kan? Iya, bahkan kalau bisa gratis ya wis, nyusahin. Diatur nggak mau. Ya, nggak diatur nggak mau. Disuruh. Allah tidak meminta harta kita, wallahi Allah tidak meminta apapun bagian dari dunia kita. Allah nggak butuh. Yang Allah perintahkan, yang Allah uji hamba, apakah hamba mau beribadah hanya kepada Allah? Nah itu. Makanya syaitan itu sumpahnya mantep loh. Wallah, syaitan sumpahnya mantep. Apa kata syaitan? Ini syaitan ya, syaitan, subhanallah. Syaitan dulu hidupnya di mana? Di surga. Betul nggak? Kenapa Allah sesatkan ia? Allah jadikan dia makhluk yang terkutuk. Allah laknat dia. Allah jadikan syaitan ini makhluk yang paling buruk, tuannya penduduk neraka. Kenapa? Karena satu, kesalahannya satu. Apa itu? Tidak mau taat kepada Allah. Padahal dulu syaitan hidupnya di surga. Baru setelah itu Allah jadikan dia syaitan, memiliki sifat syaitan, jin memiliki sifat syaitan. Baru kemudian Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Nah itu, apa sumpahnya? Syaitan berkata, nih sumpahnya syaitan loh ya. Loh syaitan ini kalau kita mau apa ya? Mau belajar tentang nahwu, sumpahnya syaitan ini mantep loh. Kalau dari sisi ilmu bahasa Arab, betul-betul dia sumpahnya nggak main-main. Kata syaitan, ya, qala rabbi kata syaitan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu, dia menetapkan sumpahnya dengan lafaz sumpah, bi'izzatika, billahi tallahi sama. La ughwiyannahum ajma'in. Dia berikan huruf penguat lam, kemudian dia berikan lagi huruf penguat nun, kemudian dikasih lafaz penguat lagi ajma'in. Sungguh dengan kemuliaanmu ya Allah, benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dalam ayat yang mengatakan dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, semua arah saya akan datangi dia. Semuanya tak datangi. Ya, apa kata syaitan? Lanjut lagi, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang saya nggak bisa sesatkan mereka itu hamba-hambamu yang ikhlas. Udah, kalau nggak ikhlas mah gampang. Sentil telinga kanan belok kiri dia, nggak lurus lagi jalannya. Ya begitulah syaitan. Ya, maka begitulah syaitan ketika menghiasi amalia-amalia kesyirikan. Taib. Kemudian beliau juga melanjutkan, fakama anna man shalla li ghairillah faqad asyrak. Begitu juga dengan orang yang salat untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ada orang salat untuk selain Allah? Ada. Ya. Fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyrak. Begitu pula dengan orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan.
maka lebih baik sembelihan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar supaya dagingnya itu halal untuk dimakan. Sembelihan kepada selain Allah itu tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Hanya beda tujuan, beda pula hukum memakannya. Bayangkan, itulah syariat, agar supaya kita senantiasa ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang kedua, anna salata wadz-dzabha min a'zamil ibadat, bahwasannya salat dan menyembelih termasuk ibadah yang paling agung yang Allah sebutkan dalam ayat ini dan kita baca dalam doa iftitah kita. Jadi menyembelih enggak boleh kepada selain Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau ayam, mau kambing, mau sapi, mau kerbau, mau apapun itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak boleh kita menetapkan hewan ini istimewa, ya, kemudian ketika disembelih juga istimewa, kemudian dikelenikkan, dikultuskan, kecuali atas dasar dalil. Ada nggak dalil boleh mengkultuskan kambing? Nggak ada. Ada nggak dalil boleh mengkultuskan ayam-ayam tertentu? Nggak ada. Ya, apa ayam kampung afdalu min ayam apa contohnya? Nggak ada. Ya, min ayam horen contohnya, nggak ada. Ya, ayam kalkun, dajjajatu kalkun afdalu min dajjajati horen, enggak ada dalilnya. Ya, daging sapi Australia lebih baik daripada daging sapi lokal, enggak ada dalilnya. Ya, kerbau ini sama kerbau bule, lebih afdal kerbau bule, enggak ada dalilnya. Apa keistimewaannya kerbau satu dengan kerbau yang lain? Hanya dari sisi duniawi, iya kan? Tidak dari sisi syariat. Kerbau tetaplah kerbau, sapi tetaplah sapi, hewan tetaplah hewan. Hewan yang jahil tanpa akal tetaplah hewan yang jahil tanpa akal. Maka ketika hewan itu dimuliakan, dianggap berilmu, maka yang menganggap itu lebih tidak berakal. Iya, daripada hewan yang dianggap berilmu itu. Oh, ini pasti ada keunggulannya, pasti ada fadilahnya. Kalau jajanannya dimakan pasti ada barokahnya. Dari mana? Nah, ada tuh ceritanya. Dulu Nabi punya himar namanya Duldul. Jangan dikasih nama ke anak antum semua nih. Ini nama himarnya Nabi. Jangan kasih, oh nama anak saya Ustaz Duldul. Jangan, itu nama himarnya Nabi. Kan peliharaannya Nabi Ustaz. Iya, peliharaan, bukan anak. Dia hewan, tidak boleh. Memuliakan Nabi bagus, tapi nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Kayak antum ngasih nama anak contohnya buruk. Ngapain? Itu kuda, sejenis kuda dan begol. Kok dikasih nama hewan anaknya? Loh, tapi kan bawa Nabi Mi'raj. Iya, tapi itu hewan. Nggak pantas manusia diberikan nama dengan nama hewan. Semulia apapun hewan itu, gitu loh. Tetap manusia lebih mulia daripada hewan. Ada lagi ababil. Nama orang siapa dia nama ababil? Itu hewan, ya Allah, hewan. Kitmir. Subhanallah. Kitmir atau kitmir ya? Itu kan penyebutan untuk, tapi nggak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwasanya nama anjingnya Ashabul Kahfi itu namanya kitmir. Karena kalau dalam bahasa Arab kitmir itu artinya kulit ari pada biji kurma. Tahu sampean buka kurma, cerek, ada biji bening kayak plastik itu. Ada selimut kayak plastik di bijinya, tahu ya? Itu namanya kitmir. Tapi nggak ada riwayat yang menunjukkan yang sahih bahwasan nama anjingnya kitmir. Lah kok bisa nama orang namanya kitmir? Kenapa? Ini kan nama anjing Ashabul Kahfi. Iya. Tapi itu tetap dia namanya anjing gitu loh. Jadi jangan dibawa ke nama manusia. Nah, seperti itu. Ya, tip. Kemudian lanjut lagi poin yang ketiga. Ini yang poin paling berat ini. Apa itu? Wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadat. Wajibnya ikhlas kepada Allah dalam semua ibadah. Pembahasan ikhlas adalah pembahasan yang paling berat.
pembahasan paling berat. Sekalipun para asatidzah, sekalipun para dai yang membahas, itu pembahasan paling berat. Kenapa? Karena ketika seorang itu membahas tentang ikhlas, seperti halnya dia meletakkan cermin besar di hadapannya, di hadapan dirinya, di hadapan hatinya. Ya, karena keikhlasan itu mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk diraih. Demi Allah, kita belum merasakan nikmatnya ikhlas. Betul nggak? Ada yang sudah ngerasain nikmatnya ikhlas? Terutama dalam setiap ibadah kita, sholat kita, sujud kita, dan yang lainnya. Karena ibadah itu butuh keikhlasan kepada Allah. Dan hati manusia Allah perintah untuk dipenuhi dengan ikhlas. Terutama dalam hal apapun, dalam ibadah. Ketika kita tahu bahwasannya beribadah di dunia itu lelah, dan kehidupan dunia kita ini lelah, sampai mau datang ke sini dari rumah, pulang kerja sampai capek, sampai harus ngisi bensin dulu, bermodalkan harta, sampai nggak tahu tentang kondisi badan sampean gimana, pokoknya berangkat ngaji. Maka marilah kita ikhlas kepada Allah dalam mengaji kita, karena kita sudah mengeluarkan banyak modal untuk sampai di tempat ini. Ketika kita sudah banyak mengeluarkan modal untuk sampai di tempat ini, akan tapi nggak ikhlas, hanya untuk dapat dari kenikmatan dunia yang sementara, itulah hakikat dari kebodohan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, betapa bodohnya di antara bentuk kebodohan seorang hamba adalah ketika ia menukar kenikmatan yang hakiki dan kenikmatan yang sesaat. Padahal dia sudah modal banyak, akan tapi ia hanya ingin mendapatkan kenikmatan yang sesaat. Kalau kita merasakan di kehidupan dunia ini lelah, letih, ya inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak seindah cerita. Dan Allah tidak pernah berfirman menjamin, nabinya tidak pernah bersabda tentang kehidupan dunia ini indah. Enggak. Kehidupan dunia ini indah seperti alur cerita. Enggak. Kehidupan dunia ini letih, lelah. Kita mau melakukan perkara dunia itu harus lelah. Kita ingin beribadah kepada Allah, untuk akhirat pun harus lelah. Kita mau melakukan apapun itu lelah. Kehidupan dunia nggak indah. Kita capek, hidup dunia ini capek. Kita harus menempuh jalan panjang hanya untuk perkara-perkara yang memenuhi perut kita hanya sepiring ataupun 2 piring. Kita harus lelah dan letih hanya untuk menyambung kehidupan kita besok. Inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia nggak indah. Tidak indah, wallahi demi Allah tidak indah. Kenapa Allah jadikan kehidupan dunia ini nggak indah? Kenapa Allah tidak pernah berfirman sungguhnya hiduplah kalian di dunia sesuai dengan kenikmatan? Enggak. Allah tidak menjadikan kehidupan dunia ini nikmat. Hakikatnya kehidupan dunia bukan nikmat. Maka sungguh merugi ketika seseorang menjadikan kehidupan dunia sebagai puncak dari kenikmatan hakiki. Padahal Allah memandang dunia itu hina. Nabi memandang dunia itu hina, nggak ada kebaikannya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, segala macam dalam urusan dunia ini mal'un, wa mal'unun ma fiha. Terlaknat dan terlaknat semuanya yang ada di dunia ini, kecuali orang-orang berzikir kepada Allah dan menuntut ilmu. Kenapa Allah tidak jadikan dunia ini indah? Agar supaya hamba tahu
bahwasannya keindahan hakiki ada di surga. Bahwasannya agar hamba tahu bahwasannya ketika kita masuk ke dalam surga, kita nggak akan merasakan letih, kita nggak akan merasakan lelah. Di surga kita nggak akan pernah merasakan sedih. Di surga kita nggak akan pernah merasakan kecewa. Di surga kita nggak akan pernah merasakan tekanan. Di surga kita nggak akan pernah merasakan kesulitan hidup. Sesulit apapun hidup kita di dunia, kalau kita masuk ke dalam surga, kita akan melupakan apa itu dunia. Di surga Allah berikan semuanya. Sebelum hamba meminta, Allah telah beri. Ketika hamba meminta tambahan, Allah beri. Allah beri lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itulah tujuan kehidupan kita. Oleh karena bersabarlah dalam keletihan dan kelelahan ketika beribadah kepada Allah. Berusahalah untuk selalu ikhlas kepada Allah dalam semua ibadah. Karena keikhlasan kita dalam ibadah itu hanya sampai pada akhir usia kita. Kita dituntut untuk ikhlas itu sampai akhir usia kita, nggak lebih dari itu. Maka bersabarlah. Kita dituntut untuk ikhlas itu ketika kita sudah mati, maka nggak ada kewajiban lagi untuk ikhlas. Nggak ada. Dalam sholat kita, sembelihan kita, semuanya nggak ada. Dalam dakwah kita, menuntut ilmu kita, nggak ada lagi sudah. Kapan? Ketika Allah sudah cabut nyawa kita. Di saat itulah kita tahu bahwasannya anak dan istri kita tidak lagi bermanfaat. Di saat kita meregang nyawa, kita sudah tahu bahwasannya, baru sadar bahwasan harta kita tidak bermanfaat. Yang ada yang bermanfaat hanyalah ilmu, amal, dan keikhlasan kita kepada Allah. Maka ketika seorang hamba mengharapkan kenikmatan dunia dan lupa terhadap kenikmatan terbesar yang hakiki dari surga, maka dia adalah seorang hamba yang jahil. Dia seorang hamba yang jahil. Ketika Anda merasakan lelah pulang dari kerja, Anda pulang ke rumah, Anda merasakan kelelahan, menangislah dan katakan, ya Allah, hamba-Mu lelah hidup di dunia, hamba-Mu letih, hamba-Mu sulit kehidupan di dunia. Berikanlah kesabaran kepada hamba untuk senantiasa ikhlas dalam menghadapi hidup atas setiap takdir dan ketetapan-Mu. Karena hamba yakin bahwasannya Engkau tidak pernah membebani hamba dengan ikhlas kecuali hanya sepanjang hayat kita. Dalam hal apapun kita harus ikhlas. Dan tantangan ikhlas itu berat. Kita sudah katakan di awal. Sekalipun asatidah manapun, dai manapun, ketika membahas ikhlas itu seolah-olah hati ini enggan. Kenapa? Karena dalam berdakwah sendiri itu berat. Keikhlasan dalam berdakwah itu berat. Makanya sampean kalau punya anak mondok, jangan ditanamkan orientasi, nak, kamu mondok supaya kamu jadi ustadz. Mending jangan. Mending gak usah. Wes, kalau menurut ana lebih baik sampean ajarin anak sampean sendiri. Tanamkan, nak, kamu mondok yang penting kamu jadi orang alim, apapun profesimu yang penting halal, kamu jadi orang alim. Jangan tanamkan kamu harus jadi ustadz seperti ustadz fulan. Enggak. Sesungguhnya orang alim di hadapan Allah adalah orang yang paling menderita pertama kali. Ahli ibadah, ahli sedekah, orang alim, orang jihad, itu adalah orang yang pertama kali menderita di hadapan Allah. Hisabnya paling berat adalah orang alim atau dai atau ustaz. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dulu engkau menyampaikan ilmu? Apakah engkau menyampaikan ilmu hanya untuk duniawi? Hanya untuk agar engkau mendapatkan nama baik? Agar supaya engkau disebut oleh manusia dengan namamu yang tinggi? Apakah engkau menyampaikan ilmu hanya untuk aku? Sedangkan berdakwah itu tantangan terberatnya adalah ikhlas. Tantangan terberatnya adalah ikhlas. Itu pertanyaan tentang ikhlas. Belum lagi nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana dahulu engkau menuntut ilmu sehingga engkau dikatakan alim?
Apa engkau ikhlas kepadaku? Lalu bagaimana dengan ilmu yang kau katakan? Apakah engkau melaksanakan setiap anjuran yang telah engkau anjurkan kepada manusia? Apakah engkau telah melaksanakan setiap apa yang engkau anjurkan kepada manusia? Apa engkau sudah mengamalkan ilmu yang engkau sampaikan? Apakah engkau sudah menjauhkan dirimu dari setiap larangan yang telah engkau sampaikan? Atau justru engkau menjadi orang yang pertama kali meninggalkan kewajiban dan engkau adalah orang yang pertama kali melaksanakan kemaksiatan yang kau larang kepada jamaahmu? Dan itu pertanyaan berat. Pertanyaan berat di hadapan Allah. Dan itulah penderitaan seorang dai. Bukan di dunia, bukan sekedar letihnya berdakwah, bukan. Ada hal yang lebih letih. Yang kata Allah, yauman saqila dalam surah Al-Insan. Ra'ahum yauman saqila, di belakang mereka ada hari yang sangat berat. Terutama bagi seorang dai. Maka pesan kami pribadi untuk diri kami dan untuk para dai yang lain, marilah kita ikhlas kepada Allah dalam berdakwah. Apapun kesulitan dan keletihan yang kita rasakan, hadapi dan sabar. Tetaplah berdakwah di atas jalan Allah dan Rasulnya, dan ikhlaslah, jangan mengharapkan kedudukan apapun, jangan mengharapkan apapun dari dunia, karena yakinlah sungguhnya Allah tidak akan pernah menyanyiakan dirimu. Allah tidak akan pernah menyanyiakan hidupmu. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kebaikanmu. Allah tidak pernah menyanyiakan ilmu yang kau ajarkan kepada manusia. Maka ikhlaslah kepada Allah. Dan bagi siapapun dari para dai, ya, terutama penghalang keikhlasan di zaman kita, sebagaimana ya syuhrah atau ketenaran, itu bisa menghancurkan keikhlasan. Menyebarnya media sosial, banyak orang yang bisa mengakses dan mengenal namanya, terkadang itu menjadi bumerang dan menghancurkan keikhlasan kepada Allah. Apalagi, mohon maaf sebelumnya, ya, bukan kami lancang ataupun apa, tidak. Dai yang sudah punya channel atas nama pribadi, ini nasihat bagi kami. Dan ini sebagai bentuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr kepada saudara-saudara kami sesama muslim, khususnya dai. Karena bagaimanapun kita di hadapan Allah akan dihadapkan dengan itu. Channel yang kita miliki itu akan menjadi pemberat hisab kita. Allah pasti bertanya tentang channel itu. Terutama channel atas nama pribadi. Ana nggak mempermasalahkan channelnya, tafadhol, buat, tapi berusahalah untuk ikhlas. Karena kalau sudah bawa nama sendiri itu, tantangan ikhlasnya lebih berat. Ana nggak mencela, enggak. Mungkin ada orang yang ingin menyanggah, kan nggak semua orang Ustadz seperti itu. Iya, ana yakin mereka semua berusaha untuk ikhlas. Ana yakin. Makanya kenapa ana berpesan seperti ini? Karena keikhlasan itu sulit. Sufyan as-Tsauri mengatakan, saya belajar ikhlas 40 tahun. Jadi kita jangan kepedean, kita merasakan ikhlas begini, enggak. Sulit ikhlas, wallahi demi Allah, hal yang paling sulit adalah ikhlas. Para ulama mengatakan yang paling sulit adalah ikhlas. Terkadang hatiku mau ikhlas kepada Allah, terkadang hatiku berkhianat terhadap keikhlasan itu. Maka itulah sulitnya ikhlas di zaman sekarang. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikhlas kepada Allah. Minimal selalu berusaha. Tepislah setiap perkara-perkara yang menghilangkan keikhlasan itu, tepis hilangkan. Karena sungguhnya ketidakikhlasan kepada Allah dalam ibadah mendatangkan bala. Tidak mendatangkan pahala dalam amalan, justru Allah batalkan amalan kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang ikhlas. Kemudian yang keempat, bahwasannya ibadah itu telah ditetapkan oleh syariat dan tidak boleh kita membuat dan mengarang ibadah tersebut. Dalam sebuah ayat, dalam ayat itu dijelaskan wabidzalika umirtu, dan begitu pula aku diperintahkan. Artinya apa? Ibadah itu diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan ibadah itu inovasi diri kita, bukan, nggak boleh.
Kalau urusan duniawi silakan inovasi, tapi dulu urusan agama dan ukhrawi maka harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu alam bisawab. Taib, Allah alam bisawab. Ini ada pertanyaan. Taib, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hidangan dalam acara kebid'ahan, ada sebagian ulama mengatakan hukumnya halal untuk dimakan. Iya, boleh, hukumnya tetap halal. Karena saudara kita yang melakukan kebid'ahan pun masih seorang muslim, ya, masih seorang muslim statusnya. Emang kenapa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, walaupun makanan itu dari kebid'ahannya, nggak masalah. Ya, tidak masalah menerima. Yang jadi masalah tuh nanti digunjing gitu aja. Acaranya ndak hadir, makanannya mau, lu suruh siapa diantar. Ya kalau diantar ya kita ndak nolak gitu kan. Iya. Ya artinya kita menerima hadiah saja. Tep. Nah ini acara berat-berat ini. Kalau dalam acara kematian, biasanya ada yang menyembelih kambing atau sapi dengan tujuan untuk agar supaya menjadi tunggangan ahli kubur nanti di akhirat. Wallahu alam. Ya, ini benar apa enggak? Karena enggak ada dalilnya ya. Amaliyah pun belum tentu ada dalilnya. Jadi kalau ada dalilnya nanti tolong tunjukkan karena ya. Jadi kalau ada acara kematian sekian-sekian, kalau ada dalilnya sore bahwasannya Abu Bakar mengadakan acara kematian Nabi sekian, Umar mengadakan acara kematian Abu Bakar, mungkin karena nggak tahu sampaikan aja nggak apa-apa. Kalau ada sunnahnya nggak apa-apa, yuk kita kerjain. Kalau nggak ada ya sudah diem, ya. Kemudian yang cara sembelihnya dan menyebut asma Allah, akan tapi tujuan lain, apakah itu juga bentuk kesyirikan? Wallahu a'lam bishawab. Dengan menyebut nama Allah, ya, akan tapi tetap dimakan kan? Itu hanya pahalanya saja nanti berupakan kambing di hari kiamat jadi tunggangan kan begitu kan? Sama kayak orang kurban. Paham enggak? Kan ada orang yang menganggapan bahwasannya hadisnya itu palsu ya. Orang kurban nanti di hari kiamat hewan kurbannya menjadi tunggangan bagi dia. Ini hadisnya enggak ada usul-usulnya. Tapi apakah tetap boleh memakan hewan kurban yang orang berkurban dengan niatan supaya hewannya jadi tunggangan, boleh? Tetap boleh. Ya. Tetap boleh. Sama halnya seperti ini. Yang enggak boleh itu untuk peribadatan dan persembahan kepada selain Allah. Paham sampai sini ya? Dan itu yang enggak boleh. Dan apa makanan boleh dimakan? Insya Allah masih boleh untuk dimakan. Kecuali dia sudah berniat bahwasannya kambing ini saya persembahkan untuk mayitnya contohnya, maka ini ya perlu ditinjau kembali tentang masalah hukum sembelihan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.